Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yanusri Anto Budiono dalam mata pelajaran Etika Profesi kelas 10. Di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai topik atau materi mengenal sektor industri jasa keuangan. Mari kita simak video berikut ini. Sebelum saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini, di sini saya akan menyampaikan dulu topik dan tujuan serta penilaian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun topik pembelajarannya yaitu mengenal sektor industri jasa keuangan. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama dapat memahami pengertian industri. Kemudian yang kedua, dapat memahami sektor industri jasa keuangan. Lalu yang ketiga, dapat mengklasifikasi jenis sektor industri jasa keuangan dengan benar. Adapun penilaian di akhir pembelajaran dalam pertemuan ini, nanti ada penilaian secara pengetahuan dan penilaian keterampilan. Sebelum saya lanjutkan ke topik pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan ini, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu etika profesi. Etika merupakan aturan mengenai perilaku seseorang dan adat kebiasaan yang telah disepakati oleh masyarakat. Kemudian, apa itu profesi? Profesi itu pasti kalian sudah mengetahui ya, kaitannya dengan pekerjaan. Lalu pekerjaan yang bagaimana? Mari kita lihat. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Jadi tidak semua pekerjaan itu bisa dikatakan profesi. Ya. Kemudian apa itu etika profesi? Etika profesi adalah suatu tatanan etika yang mengatur perilaku seseorang dengan profesi tertentu yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Berikutnya, silakan kalian lihat kedua gambar ini. Ini gambar yang pertama, yang ini gambar yang kedua. Silakan kalian perhatikan baik-baik. Baik, setelah kalian memperhatikan kedua gambar tersebut, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Silakan buat satu pertanyaan, lalu tulis di dalam buku catatan kalian. Mari kita lanjutkan lagi, simpan di buku catatan pertanyaan tersebut. Di sini ada pengertian industri dan jasa. Apa itu industri? Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang dimaksud dengan industri. Pasti kalian pernah mendengar banyak tentang industri. Lalu apa jasa? Jasa dalam buku Principal Marketing 14th edition menurut Coulter dan Armstrong 2012 bahwa jasa itu adalah segala aktivitas dan berbagai kegiatan atau manfaat yang ditawarkan untuk dijual oleh suatu pihak kepada pihak lain yang secara esensial jasa ini tidak berwujud dan tidak menghasilkan perpindahan kepemilikan atas apapun. Baik, setelah kalian mengetahui pengertian dari industri, lalu pengertian dari jasa, sekarang kita masuk ke pengertian sektor industri jasa. Apa sektor industri jasa itu? Sektor industri jasa adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa atau pelayanan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sektor industri jasa itu dikenal juga dengan nama sektor ekonomi tersier.
sektor ekonomi tersier merupakan salah satu dari 3 jenis sektor ekonomi atau industri lainnya. Ketiga sektor ekonomi atau industri tersebut antara lain, yang pertama itu ada sektor primer. Misalnya sektor primer itu adalah pertambangan, pertanian, dan perikanan. Kalian bisa lihat gambar di sampingnya ya, salah satu contoh sektor primer di bidang pertanian. Kemudian yang kedua, sektor sekunder atau manufaktur. Kalian juga bisa lihat di samping ini ada gambar karyawan sebuah industri atau manufaktur dalam kegiatan menjahit. Kemudian yang ketiga, sektor tersier atau disebut juga industri jasa. Ya, di sini ada gambar Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bisa saja contohnya itu perbankan. Baik, akan saya lanjutkan penjelasan dari 3 sektor industri tersebut. Di sini ada 3 jenis industri. Yang pertama, industri primer. Industri primer itu merupakan industri yang barang produksinya bukan hasil olahan atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya, ada perkebunan, perikanan, pertanian, dan pertambangan. Kemudian yang kedua, ada industri sekunder atau yang sering disebut juga dengan manufaktur. Industri sekunder itu merupakan industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Industri sekunder disebut juga dengan manufaktur. Contohnya itu industri garment. Pasti kalian sudah tahu ya industri garment itu seperti apa. Di wilayah kita banyak ya. Kemudian industri mebel dan industri motor. Lalu yang ketiga itu ada industri tersier. Merupakan industri yang produknya berupa jasa. Industri tersier disebut juga dengan industri jasa atau industri jasa keuangan. Contoh, perbankan. Di wilayah kita juga banyak ya perbankan. Kalian bisa lihat bahwa perbankan itu salah satu jenis industri tersier. Kemudian salon kecantikan. Lalu bengkel, ada lembaga pendidikan, asuransi, dan hotel. Nah, sekarang kita akan mengetahui pengertian dari sektor industri jasa keuangan. Sektor industri jasa keuangan menurut DFIP atau Department for International Development bahwa sektor industri jasa keuangan adalah seluruh perusahaan besar atau kecil, lembaga formal atau informal di dalam perekonomian yang memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, para pelaku bisnis, dan kepada lembaga keuangan lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas, sektor industri jasa keuangan itu meliputi segala hal mengenai yang pertama ada perbankan, kemudian bursa saham atau stock exchange, kemudian yang ketiga asuransi, lalu yang keempat kredit union, yang kelima lembaga keuangan mikro, dan yang keenam pemberi pinjaman atau money lender. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari sektor industri jasa keuangan, lalu apa saja yang termasuk sektor industri jasa keuangan. Adapun fungsi sektor industri jasa keuangan, di sini ada fungsi utama dari sektor industri jasa keuangan, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan. Menurut Department for International Development, bahwa lembaga perantara keuangan memiliki 5 fungsi dasar. Yang pertama, memobilisasi tabungan. Kemudian yang kedua, mengelola risiko.
Lalu yang ketiga, memperoleh informasi tentang peluang-peluang investasi. Yang keempat, memonitor, manajer, dan mengerahkan kontrol bagi perusahaan. Kemudian yang kelima, memperancar transaksi. Keenam, memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Nah, sampailah kita di akhir pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Baik, silahkan kalian membuat sebuah refleksi tentang pembelajaran pada pertemuan hari ini. Tidak usah banyak-banyak, cukup satu kalimat saja. Baik, kalau sudah, kalian bisa lihat ini, lembar kerja siswa. Silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian. Boleh dikerjakan secara berkelompok. Oke, kalau sudah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, stay at home. Jangan lupa selalu pakai masker. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.